بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dengan niat dan tujuan yang baik. Kita hadir di majlis yang baik sebagaimana yang difahami dan diketahui bahwasanya tidak ada majlis yang terindah di dunia ini melainkan majlis yang diisi dan disebut nama Allah serta nama Rasulnya. Oleh karena itu alhamdulillah hada ni'mah kabirah. Ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri, yang Allah Subhanahu wa taala masih izinkan dan perkenankan kita untuk hadir melangkah di majlis ilmu, dan insyaallah juga sebagaimana yang difahami majlis ini adalah majlis yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita yang hadir di majlis ini akan digugurkan oleh Allah. Segala hal problem mudah-mudahan Allah selesaikan dengan hadirnya kita di majlis ini. Wa ba'du an Abi Mahdura radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fihi at-tarji', akhrajahu Muslim. Walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marratayn faqat. Rawal khamsa fa dzakaruhu murabba'an. Dari Abi Mahdura radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan, mengajarkan kepadanya adzan. Fa dzakara fihi at-tarji'. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tarji', pengulangan di dalam adzan tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Walakin akan tetapi dzakar at-takbir fi awwalihi marratain faqat. Imam Muslim hanya menyebutkan pengulangan tersebut 2 kali saja di awal permulaan adzan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsa fa dzakaruhu murabba'an. Dan mereka menyebutkan takbir sebanyak 4 kali. Baik. Kita coba untuk memahami makna daripada hadis ini, karena perlu sekali lagi Al-Faqih sampaikan, kadang yang tersurat itu perlu penjelasan, sehingga perlu kiranya thalabul ilm membekali ilmu, tidak hanya ilmu yang mempelajari tentang hadis, namun membekali dirinya dengan ilmu mustalahul hadis. Karena di dalam kitab mustalahul hadis akan dijelaskan asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya hadis ini, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan hadis itu sendiri. Baik. Dalam hadis ini musannif menjelaskan makna secara umum
Beliau menyatakan as-sa'ada matawiyah fi ajaibil maqadir. Kebahagiaan itu tersembunyi di balik keajaiban takdir. Haula fityatun qamu yastahzi'una bil adan wa yuhakuna bilalan fa kataba Allah li Abi Mahdhur as-sa'ada fa waqa'a alayh ikhtiyar al-Mustafa li hasni sawtih fa sara mu'addan. Wa ilaika qissatu. Haula fityatun, mereka adalah para pemuda. Qamu, yang kerap kali menirukan azan, istahzi'una bil adhan wa yuhabbuna bilalan, yang dikumandangkan oleh Bilal. Fakataballah li Abi Mahdhur as-sa'adah, maka Allah menetapkan keberuntungan kepada Abu Mahdhur. Nanti ada ceritanya. Fawaqa alaihi ikhtiyar Mustafa li hasni sawtih. Kenapa Abu Mahdhur ini mendapatkan keberuntungan dari sekian banyak pemuda yang ada? Karena pilihan jatuh kepada beliau li husni sawtih, karena Rasulullah melihat indahnya suara yang dimiliki oleh Abi Mahdhur, sehingga Abi Mahdhur ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai juru adzan selain daripada Bilal. Wa ilaika qissatuh. Selanjutnya ini cerita Abi Mahdhur. Kharaja Abu Mahdhur ba'da al-fath ila Hunain. Jadi Abu Mahdhur ini keluar sesudah pembukaan kota Makkah. Beliau keluar menuju ke Hunain. Wa ma'ahu tis'ah min ahli Makkah. Bersama Abi Mahdhur ada 9 orang. Ada 9 orang pemuda dari penduduk Makkah. Falamma sami'ul adhan adanu istihza'an bil mu'minin. Selanjutnya, saat mereka mendengar adzan, mereka pun beradzan menirukan sebagaimana adzannya yang mereka dengar. Selanjutnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Qad sami'tu min haula ta'din insan hasnus sawt." Aku mendengar, kata Rasulullah, ada di antara mereka itu suara yang indah. Fa arsil ilaina. Maka Nabi mengatakan, suruh mereka datang kepadaku. Fa'adzana wahidan, satu-satu mengumandangkan adzan, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu akhir, sedangkan aku ini di posisi yang terakhir, kata Abi Mahdhur. Faqala hina atitu ta'al. Saat itu kata Abi Mahdhur, kemarilah. Saat Rasulullah mengatakan kepada Abi Mahdhur, ta'al, kemari. Selanjutnya, fa ajlasani baina yadayhi, aku pun duduk di hadapan beliau. Fa masaha
ala nasiyati wa baraka ala 3 marrat. Selanjutnya Rasulullah mengusap kepalaku, kemudian mendoakanku dengan keberkahan sebanyak 3 kali. Tsumma qala idhab. Kemudian Rasulullah mengatakan, pergilah. Wa adana 'ala al-Masjidil Haram. Kemudian adhanlah di Masjidil Haram. Wa qultu ya Rasulullah fa'allimni. Aku pun mengatakan, kata Abi Mahdura, kalau begitu ajarkan aku adzan tersebut. Fa'allamahul adzan. Selanjutnya Rasulullah pun mengajarkan adzan sebagaimana yang kita dengar saat ini. Nah, ini cerita yang disampaikan bagaimana Abi Mahdura menyampaikan kisah tersebut sehingga beliau ini ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai juru adzan selain daripada Bilal bin Rabah. Nah, selanjutnya dari hadis ini ada fiqhul hadis. Pemahaman hadisnya bagaimana? Yang pertama, ikhtiyar man kana husnus sad liyaqum bil adzan lianna dzalika awqa bin nafs. Disyariatkan memilih orang man kana husnus sad, orang yang bersuara merdu untuk menjadi juru adzan. Kenapa? Karena adzan yang dikumandangkan ini auqa fin nafs, lebih berkesan di dalam hati. Jadi kalau ada orang suara yang indah, itu hendaknya dia tampil untuk menampakkan keindahan yang Allah SWT berikan. Karena suara ini tidak semua orang memiliki suara yang indah. Hanya orang-orang tertentu. Sehingga jika di antara kita mendapatkan nikmat tersebut, ya syukuri. Dan jadikan itu sebagai wasilah perantara kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang kedua, bayanu alfadhul adzan allati la takhfa ala kulli muslim. Menjelaskan lafaz-lafaz adzan yang sudah tidak asing lagi bagi setiap muslim. Walil a'imma rahimahumullah aqwal fi tarbi' wa tasniyah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat berkaitan dengan membaca 4 kali takbir dan membaca 2 kali takbir. Fal masyhur at-tarbi'. Yang paling masyhur adalah at-tarbi' 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali. Hal masyhur. Wa kana amal ahli Makkah. Dan ini menurut penduduk Makkah. Amalan penduduk Makkah. Kenapa? Hiya majma'al muslimin fil mawasim. Walam yunkir ala dhalik ahad minas sahabah. Karena di Mekah ini merupakan tempat perhimpunan majma'al muslimin, tempat berkumpulnya kaum muslimin pada setiap kali musim haji. Walam yunkir ala dhalika ahad minas sahabah. Dan tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari untuk at-tarbi'. Dan ini
pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, wa Abu Hanifah, wa jumhurul ulama. Kecuali Imam Malik. Wa qala Malik bitathniyah. Imam Malik mengatakan 2 kali. Wahtajja bihadzal hadits, dan beliau berhujjah dengan hadis ini. Wa kana amal ahli Madinah, dan itu merupakan amalan penduduk Madinah. Nah, jadi ini salah satu keterangan yang didapat dalam mengomentari hadis dari Abi Mahdura. Selanjutnya, kadang ada pertanyaan dari orang, apakah ada kesunahan? Adakah kesunahan sebelum adzan itu mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sering kali tidak dengar itu. Setelah diteliti, tidak ada nas, tidak ditemukan satu nas pun, dalil yang menguatkan amalan seperti ini. Untuk itu harus dihindari. Untuk itu lebih selamat hindari. Jangan sampai salah dalam penempatan. Salah dalam penempatan misalnya seperti ini. Ada orang majlis ta'lim, seseorang datang mengucapkan assalamualaikum, tidak perlu. Walaupun salam itu bagus, namun ada tempatnya. Sama halnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini pengucapan kalimat thayyibah, tapi bukan pada tempatnya. Sehingga menjadi bahasan para ulama dan tidak menemukan dalil yang menganjurkan seseorang pada saat dia akan adzan membaca doa seperti itu. Yang ada itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, sebagaimana hadis yang sebelumnya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada saat muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah. Nah, dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Dari Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Jika kata Rasulullah, seorang muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, fa qala ahadukum, berkatalah salah seorang daripada kalian, ikuti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas salah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah min qalbih dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, hatinya mengiringi, di hatinya ikut juga, dakhala al-jannah. Dia pasti masuk syurga. Nah, ini berita yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Harusnya kita ini beribadah mengikuti tuntunan. Jangan mengada-ada dalam perkara ibadah. Kemudian di dalam iqamah bagaimana? Sama juga. Ada hadis dhaif. Nah, namun hadis dhaif ini boleh dilakukan untuk fadailul a'mal. Sebagai bentuk keutamaan dalam beramal, boleh. Pada saat seseorang mengucapkan kalimah qad qamatis shalah, ya, qad qamatis shalah dua kali itu kan, maka ucapkanlah aqamallahu wa adamaha. Aqamallahu wa adamaha. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, namun hadisnya dinilai oleh para ulama dhaif. Nah, bagaimana? Boleh saja untuk fadailul a'mal. Namun untuk perkara sebelum adzan, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang kita belum temukan dalilnya. Mafhum ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi kalau sampai waktu adzan saja. Namun orang yang mendengar adzan dia mengikuti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikuti saja sampai hayya 'alas shalah. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ya. Pada saat kalimah hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk itu mungkin sedikit penjelasan ini bisa memberikan pemahaman bagi kita bersama bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah dan diberikan futuh pemahaman untuk memaknai rangkaian ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara antum ada yang ingin bertanya perihal adzan yang perihal tentang adzan ataupun masalah ibadah yang lain. Kalau memang bisa kita bahas, insyaallah kita bahas di majelis yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa minggu yang lalu ada dibahas masalah salam terakhir, Iya. yang terakhir. Iya. Ada beberapa yang sering saya dengar, mudah-mudahan yang saya dengar itu salah. Jadi, salam itu kan dimulai dari huruf alif. Alif, ya. Alif dengan sin. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, ada sebagian yang menyebut Assalamualaikum. Jadi alifnya hilang, A-nya hilang. Ya. A-nya hilang yang ada S ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Nah, kalau itu kan batal, Ustaz. Fatal. Batal. Jadi kita sebagai makmum itu wajib mufarakah. Iya. Nah, sekarang dalam bermakmum, imamnya betul Assalamualaikum, imamnya terus itu sampai selesai. Tapi makmumnya Assalamualaikum, ini yang banyak yang saya dengar. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam salat itu ada 3 rukun. Ada namanya rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi hanya satu. Mahallu fil qalb. Tempatnya itu di hati. Apa dia? Niat. Kemudian ada rukun qauli. Rukun qauli ini diantaranya apa saja? Takbiratul ihram. Yang pertama itu bukan ininya, bukan angkat tangannya. Jadi kalau salah, batal. Patokan kita bermakmum kepada seorang imam, lihat rukun qaulinya dan rukun fi'linya. Rukun qauli diantaranya Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar tidak boleh hanya dipanjangkan. Allahu Akbar. Jika ini diucapkan oleh seorang imam, batal salatnya. Kenapa? Di situ ada kalimat istifham, pertanyaan. Allah Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Tidak boleh diputus. Walaupun yang imam ini, mohon maaf, yang imam ini sorbannya 7 tingkat, bajunya 7 lapis. Ini bahasa guru saya. Imamnya sorbannya 7 tingkat, jubahnya 7 lapis. Jadi saya sampaikan di majelis ini. Kalau dia salah, Allah Akbar, mufarakah. Berarti dia memutuskan Allah Maha Besar. Tidak boleh dirubah hurufnya. Akbar menjadi akbar. Mau jadi seperti orang Arab. Allahu Akbar. Artinya Allah dikuburkan. Kaf dirubah menjadi qaf. Kemudian tidak boleh ba-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Jika ini diucapkan artinya Allah gendang besar, tabl. Bimakna tabl, gendang besar, akbar. Jadi dia bagaimana pengucapannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang benar. Jadi tidak boleh diputus, dipisah, tidak boleh dirubah, tidak boleh dipanjangkan. Jadi dia harus mualad, bersambung kalimat Allahu Akbar. Tapi ini rukun yang pertama daripada rukun qauli. Yang kedua Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh dibaca haknya dirubah menjadi hak. Alhamdu, tak boleh. Alhamdu, tak boleh dibaca alham. Salah juga. Jadi dia Al-Fatihah
Kalau orang dulu itu belajar Al-Fatihah sampai 6 bulan ya. Kalau orang-orang dulu ini duduk untuk mendirikan salat itu bisa 6 bulan Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah ya. Betulkan huruf Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya sudah betul lah, sudah. Fadhal. Ente orang maju untuk jadi imam. Baik. Panjang lebar ini. Tapi saya singkat saja. Kemudian yang ketiga yaitu salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan dipermasalahkan. Jangan diperdebatkan. Yang memakai sayyidina boleh, yang tidak memakai sayyidina juga boleh. Kemudian at-tahiyyat. Tahiyat. Selanjutnya salam. Ada 5 rukun. Nah, bagaimana pengucapan salam itu? Salam itu jelas. Alif, lam, sin, lam, alif, mim. Betul ya? Sinnya, sin yang pertama itu alif, lam, sin, ada tasydid. Jadi, assalamu alaikum warahmatullah. Jadi kalau kita imam, selesaikan dulu. Jangan assalamualaikum batal. Karena proses salat masih berlangsung. Kalimat assalamualaikum. Jadi kalau kita belajar di kitab-kitab Muqaddimah Hadrabiyah, selanjutnya kitab Safinatun Najah dan lain sebagainya, maka akan kita temukan bagaimana cara sehingga tasydid-tasydidnya pun tidak boleh tanggal. Assalamualaikum. Tidak boleh diucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Batal. Kalau imam yang mengucapkannya, makmum yang mendengar, makmum wajib mufarakah. Nah, masalahnya kalau imamnya salah, imam bisa menanggung. Menanggung. Kalau kita temukan imamnya seperti itu, ya sudah kita mufarakah saja. Berpisah dari imam. Artinya kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan imam. Nah, saya rasa demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalimat assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Ininya, arah ini hanya mengarahkan leher saja. Leher ke bahu ini, lurus ke bahu. Tidak boleh begini. Assalamualaikum, batal. Jadi dia assalamualaikum warahmatullah. Hanya ini saja menoleh. Lehernya saja yang dimainkan. Nah, yang kedua, ini sudah sunnah. Sudah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau dia sudah betul di sini kan? Kemudian dia menghadap lagi. Dan assalamualaikum warahmatullah. Dah. Tidak apa-apa, sudah. Artinya salat sudah selesai. Namun keutamaan daripada salat itu sendiri dalam hal ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak ia dapatkan. Jadi kalimat assalamualaikum itu harus betul-betul diucapkan dengan huruf yang benar. Ada tasydid bukan assalamualaikum. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin. Makmumnya, imamnya betul assalamualaikum. Makmumnya assalamualaikum.
Kalau makmumnya yang salam berarti dia batal. Makmumnya batal. Kalau makmumnya yang mengucapkan itu, makmumnya batal. Karena satu tanggal saja, tanggal satu rukun itu rukun qauli, belum rukun fi'li. Nah, rukun fi'li ini diantaranya berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak, duduk. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, al-qiyam 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, kita bisa duduk. Kalau kita tidak bisa duduk juga, kita bisa berbaring. Jika kita tidak bisa berbaring, kita bisa dengan isyarah. Tidak bisa juga dengan isyarah, ya sudah salatkan orang ini. Artinya semua yang ditawarkan oleh syariat tidak bisa dilakukan, tidak mampu untuk dilakukan, akhirnya dia salatkan. Artinya dengan isyarah pun tidak mampu. Ya sudah salatkan aja. Salatkan, takbirkan 4 kali takbir. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantapkan hati kita untuk menuntut mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi sesuatu pembekalan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhwan kita orang yang saat ini sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah ringankan sakitnya, mudah-mudahan Allah beri beliau kesembuhan yang tidak diiringi oleh sakit-sakit berikutnya. Mudah-mudahan beliau bisa aktif kembali beribadah bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini dalam keadaan riayah min Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama, kita munajat kepada Allah. Allah as-salam, Allah penyelamat, Allah penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan tersebut berasal darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala. Ya muslim ya salam sallim dawal muslim ya shafi al amrad ya shafi al amrad ya shafi al amrad ishfi amradana wa amrad al muslimin khususan li akhina Ibrahim bin Yusra. Anta syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.